Di belakang gua ada sesuatu yang baru dan canggih. No. Gua tidak bicara sepedanya. Gua bicara tentang komponennya. Komponen yang disebut sebagai the pinnacle of MTB tech. Dipakai oleh Richie Rudd, Jackson Goldstone, dan Katerina Nash. Katerina sih Nash. Kata Ganesh, Rina. Klaimnya komponen ini tangguh, intuitif, dan konsisten. Kalau menurut gua sih karena sangat modern. Rasanya ASMR banget, men. So, mari kita bongkar komponen ini satu per satu. Simak selengkapnya. Roll the camera and action. Let's do this! Rock and roll! What's up rock and roll? Selamat datang kembali di Tinjauan Desain Mountain Bike. Dan kali ini gue akan ngebahas sebuah sepeda yang bukan sepeda. Well, gue akan bahas sepeda sih. Tapi gue nggak ngebahas sepeda. Di depan, gue akan ngebahas sebuah komponen baru. Satu lagi dari Shimano. Setelah 6-7 tahun lebih absen, akhirnya Shimano XTR kembali turun gunung. Kali ini dengan fitur dan teknologi yang ajib, anyar, ciamik. Seciamik apakah? Yang pasti sih dipakai sama Jackson Goldstone, Richie Rudd, dan Katerina Nash, atlet XC. Itu jadi komponen pegangan mereka masing-masing. So, this is about Shimano XTR 9200 Di2. Drivetrain-nya wireless. Sebuah group set khusus buat mountain bike yang top tier, yang high end, baik itu untuk XC maupun untuk enduro. Group setnya sendiri terdiri dari beberapa set, ada drivetrain set, ada brake set, dan ada wheel set. Klaimnya XTR 9200 adalah group set yang tangguh, intuitif, dan konsisten. Apa ini? Untuk itu, mari kita bedah satu persatu. Kita mulai dengan shifter dulu. This is wireless, boys. Kok bisa? Baterainya ditaruh di mana? Justru itu, dia pakai baterai keping yang kayak koin tuh. Tipenya CR1632. Tertutup rapet, seal, tight, yang anti air, anti lumpur, dan anti kotoran lainnya. Bentuknya mini, kecil, compact, ngepas banget buat di tangan. Bentuk compact ini yang bikin kelihatan bersih, kelihatan clean look, nggak ada kabel blabli-blu. Sangat clean look, nempel pada handlebar lu. Dan posisinya pun bisa lu adjust sebebas mungkin tergantung sama preferensi lu. Untuk yang versi integrated sama brake lever XTR-nya, dia pakai iSpec EV adjustability yang sangat fleksibel. Tergantung posisi nyaman lu ketika lu megang handlebar sambil mencet shifter. Dan ada lagi yang bisa di-adjust. Shifter pedalnya multi-axis adjustable 4 arah. Gue bilangnya sih 360 ya, karena bener-bener lihat sendiri deh. Lu tinggal kendorin baut L di belakang pedalnya dan lu bisa bebas adjust itu ke segala arah. Wih, adjustmentnya 360 men, ini personal banget ini. Gila, lu shifter bisa di-adjust. Bebaskan sesuai sama ergonomi jempol lu. Lu mau gini, mau gini, mau gini, terserah. Bebas, dia tinggal di setting. Selain itu, lu pindah gigi pun bisa di-adjust. Namanya adjustable multi-shift. Jadi lu bisa setting apakah cuma dengan satu klik dia naik atau turun, atau deg-deg sekaligus gitu, bisa naik 2 gigi atau bisa turun 2 gigi. Nah, justru ini makanya dibilang intuitif karena dia adjustable bebas. Rasa mencet pedal shifternya amat sangat ASMR banget nih. Klik, 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 teges gitu loh. Rasa mencetnya enak banget men. Tegas gitu, klek, klek, klek gitu.
nggak ngempuk seperti biasanya, seperti mechanical. Nah, emangnya wireless ya. Kayak mencet tombol apa gitu, pokoknya satisfying gitu, ceklek gitu loh. Lalu bagaimana dengan RD-nya? Rear derailleur atau RD? Rasanya ASMR banget, men. Happy dengernya. RD-nya terdesain seperti tank buat perang. Ini gok sih. Didesain siap tahan banting mau seedan apapun. Mereka klaimnya begitu. Makanya disebut tough, tangguh. Loh, kok bisa kayak gitu? Karena didesain dengan bentuk khusus. Desain wedge shape low profile bikin RD jadi gampang lewatin batu tanpa cedera. Ini menurut gua kayak ninja di tengah perang bubat gitu loh. Set 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 set, sulap selip susulapan. Dia bentuknya fit gitu. Body gitar, sehingga ketika kena dia nggak frontal jepret begitu, tapi justru berdek, dia bisa ngeles gitu loh. Kena tapi bisa langsung lewat gitu loh. Pun kalau tabrakan frontal, dia tetap aman karena dia punya feature automatic impact recovery, yang mana ketika RD ketabrak dia akan nekuk ke dalam, tapi otomatis bisa balik lagi ke posisi semula. Otomatis. Meskipun kemarin gue pengen ngetes sih, sekuat apa, gue udah nyiapin batu. Cuma, ya males aja kalau ujung-ujungnya gue dikirimin invoice. So, akhirnya gue coba pakai cara yang soft spoken aja. Mari kita gedor manual pakai tangan sendiri. Beneran lo balik sendiri, canggih. Sakit. Aduh. Semua perintilan anti bentur itu bisa terjadi karena dia wide link structure. Bahannya pun bikin dia licin tapi kuat karena dia pakai material carbon skid plate. Kayak motor aja pakai skid plate. Dan pulinya pun sangat solid, tahan banting pisan. Pertanyaannya, dia kan bisa gerak ya? Berarti kan pakai baterai. Kalau lama-lama ketabrak-tabrak mulu, kan baterai bisa copot. Ouch, tidak. Baterainya pakai cover tersendiri yang sangat aman sehingga dia ngumpet di dalam, mau ketabrak apapun, baterai nggak akan copot. Nggak gampang loncat kalau ketabok sama batu. Next, kaset atau sprocket. Kita dikasih dua option sprocket. Yang satu adalah 1051T dengan long cage, yang satu lagi adalah 945 dengan medium cage. Sprocketnya sendiri udah Hyperglide dan dia hitungannya top tier lah, udah high end karena dia pakai kombinasi material antara baja sama titanium. Sehingga yang terjadi adalah ini sprocket yang kuat tapi dengan bobot yang cukup ringan. Ngomong Hyperglide, ini teknologi yang cakep dari Shimano ya, karena dia udah pakai profil gigi yang bikin smooth ketika pindah gigi, meskipun lu lagi underload atau lagi power pedaling. Cek 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 gitu, itu smooth, enak gitu, nggak ada ngabletrak. Dan gue udah ngetes sendiri di tanjakan curam dadakan sambil shifting di tengah tanjakan. Nggak ada masalah, dia pindah gigi tanpa ada rasa kepaksa, tanpa ada kotrak-kotrak-kotrak gitu, nggak. Tek 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 tek, enak-enak aja gitu pindah giginya. Ada satu hal yang gue temuin ketika gue lagi test ride pindah gigi itu, yaitu ketika mencet shift terlalu ditahan, misalnya ke atas, naik gigi, selama kita pencet, dia akan naik terus sampai mentok. Kita pencet turun dan tahan, dia akan turun terus sampai mentok. Jadi kayak auto shifting, dan itu speednya kenceng. Kayak lebih cepat dibanding ngocok gitu. Cukup cekrek, tahan, dudut, dia akan turun otomatis sampai mentok. Pencet hold. Dan semua hal tentang adjustable perilaku shifting ini bisa diatur lewat app, aplikasi handphone.
Yes, Shimano ngeluarin sebuah aplikasi untuk di handphone, mau itu di iOS maupun di Android, namanya eTube Project App. Di sini lu bisa dengan mudahnya mengakses semua setting untuk RD lu ataupun shifter lu. Mau control, mau customize, mau adjust setting-setting, mau ngetrim naiknya cuma berapa mili doang, semua diselesaikan di aplikasi ini. Bahkan kecepatan auto shifting yang tadi gue cerita itu bisa di-set di app ini. Ini gokil sih. Lu setting RD sekarang nggak pakai kunci L lagi. So, goodbye kunci L. Berikutnya adalah crankset. Kita dapat dua varian. Satu varian XC M9200, ini jauh lebih ringan. Sementara satunya lagi adalah varian yang buat enduro, M9220. Dan ini jauh lebih kuat, jauh lebih robust gitu, lebih tangguh karena dia spindle-nya itu lebih tebal 19,7%. Jadi jauh lebih tahan banting. Kedua crank arm itu sudah Hollowtech, yang artinya ini sweet spot antara stiffness atau kaku, kekuatan dan bobot yang ringan. Kita dapat option crank arm antara 160 sampai ke 175 mm. Untuk chainring sendiri kita dapat varian XC itu mulai dari 30T sampai ke 38T. Sementara untuk yang varian enduro itu dapat dari 28T sampai ke 34T. Selesai kita ngebahas drivetrain, so let's go to brake set. Kita bicara brake lever dulu. Ini cakep nih. Jadi lever brake-nya XTR 9200 ini memakai desain dengan konsep ergo flow. Apakah yang dimaksud dengan ergo flow? Yang gue tahu kalau udah ada ergonya pasti ngomongin ergonomi, kenyamanan lu menggunakan sebuah produk. Yang pertama, posisi pivot atau sumbu dari lever lebih dekat ke arah handlebar. Otomatis feel jadi lebih natural dan minim pegel tangan. Karena kan kadang kalau kita lagi turunan atau apa mau mencet rem, kan tangan kita lagi keluar gini nih. Kita narik, itu nariknya ke arah luar gitu kan. Nah, posisi sumbu yang dulu itu justru di arah depan. Jadi pas ditarik, dia mendekat ke arah tengah sepeda, bukan ke arah luar. Nah, ini posisinya dibikin mendekat ke arah handlebar, hampir sejajar sama buku telunjuk lu. Yang otomatis ketika ditarik, dia akan lebih ke arah luar, menjauh dari tengah sepeda. Dan itu membuat lebih nyaman ketika lo menggunakan rem. Yang kedua, ternyata lever ini pun punya angle upsweep kayak handlebar. Dia ada upsweep naik mendekat ke arah jari, sehingga mau di posisi apapun juga pasti selalu terjangkau sama telunjuk lo. Nah, kombinasi antara poin 1 dan poin 2 itu yang membuat lu mengoperasikan brake lever jauh lebih nyaman, jauh lebih ergonomis buat telunjuk tangan lu. Berikutnya adalah kaliper. Ini kalipernya agak baru karena dia juga harus adjust terhadap bleeding oilnya, terhadap mineral oilnya. Kaliper sudah pakai seal baru yang harus sesuai sama mineral oil yang low viscosity. Artinya jauh lebih encer dibanding mineral oil yang biasa kita pakai untuk rem Shimano. Dengan mineral oil yang kekentalannya lebih rendah, lebih encer, otomatis pergerakan mineral oil di dalam hose itu jadi lebih responsif, lebih cepat. Ketika lu tarik si lever itu akan lebih cepat, menghasilkan bite point yang powerful dan konsisten di setiap titik modulasi, di setiap suhu dan cuaca. Makanya dibilang konsisten, karena dia nggak terpengaruh apakah lagi dingin atau panas atau keseringan dipencet, jadi lebih tahan lama sehingga nggak gampang ngebagel gitu loh. Tersedia dua tipe. Untuk XC itu yang tipe 2 piston, dual piston, sementara untuk yang enduro itu yang 4 piston. Lu perhatiin deh, lucu banget yang 4 piston, lingkaran besar, lingkaran kecil, yang depan gede, yang belakang kecil. Nah, bicara lingkaran, mari kita bicara lingkaran yang sangat besar. Wheel set. Yes, Shimano XTR pun sudah mengupdate
Wheel setnya luar dalam. Kita bicara hub set dulu ya. Hubnya sendiri sudah micro spline dan center lock dengan engagement gap cuma 3,5 derajat. Jadi lu baru naruh kaki di crank itu udah engage tuh, udah siap di pedal. Nggak ada spelling berlebihan, stuck baru di pedal, tapi baru naruh kaki aja, dia udah engage, tinggal pedal. Itu pun sudah pakai cartridge bearing dengan low drag seals yang dijamin super loncer, responsif, dan ya itu tadi, ketika lu pedaling itu silent, sepedanya pasti akan silent. Tapi ngomongin silent, hubnya itu tawon men. Dan jujur pemilihan suara tawonnya itu enak banget, dengerinnya sendiri. Jujur baru kali ini gue akhirnya jadi suka sama free hub tawon. Wih, itunya enak banget. Nice sound. Rimsnya XTR yang baru itu carbon fiber 29er yang otomatis menjadi ringan tapi kuat. Ada dua pilihan. Yang satu buat yang XC, lebarnya 29,6 dengan spoke titanium. Ini enteng pisan ini rimsnya. Sementara untuk yang enduro itu lebar 30 mm dengan spoke stainless steel. Ini aneh sih. Kenapa nggak dia bikin dua-duanya 30 aja ya? Atau dua-duanya 296? Kayak tanggung gitu loh. 0,4 mili itu kan aduh tanggung pisan gitu. Mungkin buat atlet ada perbedaannya kali ya. 0,4 mili, wah gede banget nih gue jadinya. Mungkin gitu kali ya. Tapi yang pasti ini menjelaskan kenapa 0,4 mili itu bisa membedakan berat atau bobot antar rims yang cukup signifikan. Personal opinion. Sebelum kita bahas kesimpulan gua, mari kita cek harganya dulu. Siap-siap. Oke. Keseluruhan paket ini, mau itu dari drivetrain, brake set maupun wheel set, itu dibanderol di harga Rp29.980.000. Buat gue ini harga serius yang menuntut penggunaan yang serius juga. Ini drivetrain yang harus diapresiasi di beberapa aspek. Satu, shifting wirelessnya itu cepet dan presisi. Lu pencet, des, nggak ada sepersekian detik di belakang tuh langsung pindah. Bahkan nggak kayak pakai kabel. Kabel tuh kan ada tek, lek gitu baru dia mindah. Ini nggak, crik, 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 dan presisi. Yang kedua adalah kemampuan auto shiftingnya yang sangat versatile. Lu mencet sekali, dek, sebelum lu lepas, dia akan pindah terus sampai ke titik mentok. Des. Jadi di sini lu bisa intuitif. Ini kepake banget buat pro rider yang emang main enduro atau XC yang medannya sangat beragam. Habis gutak-gituk, ujuk-ujuk tanjakan. Nah, dia butuh pindah gigi cepet tuh. Tinggal mentokin, cet, udah langsung di gigi yang tepat buat tanjakan itu. Sangat versatile. Berikutnya adalah tahan banting dan dia punya recovery yang top banget. Jadi ketabrak tuh celup dia nekuk ke dalam, nggak hancur. Dan yang gilanya lagi, ketika udah selesai nekuk, dia balik lagi ke posisi semula, auto recovery. Cuit. Damn, gila sih. Ini gue terpesona juga. Tapi gue juga punya catatan. Yang pertama adalah untuk jangka waktu panjang, dengan kemampuan shifting dia yang manja buat kita itu, pencet seenaknya dia langsung merespon dengan mudah. Buat gua, apakah one day dia akan gampang aus atau noise gitu lama-lama karena pergerakan mekanik yang sering itu aja yang gua takutin bisa terjadi. Yang kedua adalah RD-nya sendiri masih ngegantung pada hanger. Tapi kan dengan teknologi bisa nekuk, buat apa lagi ada hanger gitu. Tempel aja langsung ke frame, toh kalau ketabrak dia nekuk dan balik lagi. Tetangga tuh udah pakai RD nempel langsung pada frame gitu. Masa sih nggak ada opsi untuk Shimano berpikir ke arah situ juga gitu? Karena jauh lebih mudah gitu ketika gonta-ganti spare part, lebih mudah gitu. Apalagi ini spare part high end gitu ya. Tapi itu benar-benar personal dan masih bisa debatable.
Nah, di luar catatan itu, Shimano XTR M9200 yang baru ini dipastikan akan kepake lama banget karena semua feature, fungsi, teknologi, dan kualitasnya itu udah mentok semua. Tough, intuitif, maupun konsisten itu udah terjawab semua. Dan dengan harga segitu, mestinya memang bisa dipakai buat jangka waktu yang lama. So, sekali lagi Shimano ngagetin gua, membuat gue terpesona. Karena gue jujur tadinya berpikir dia bakal keteteran sama kompetitor utamanya. Kita tahu siapa. Tapi somehow dia diem, silent, terus ujuk-ujuk kayak ada ninja gitu di tengah perang bubat, cet, ambil tikungan dalam, dan tiba-tiba sekarang dia sudah berada di samping kompetitornya dengan harga yang juga kompetitif, harga yang sangat bersaing. Buat gue, applause buat Shimano. Membuat gue juga jadi susah move on. Yang tadinya gue pindah ke tetangga, ke kompetitor. Kenapa kok Shimano yang kali ini enak banget, jadi pengen. Cuma ya harga segitu ya. Oke, kira-kira sekian tinjauan desain mountain bike gue kali ini. Kalau lu ada yang mau ditanyain atau lu ada yang nggak setuju sama produk ini, silakan tulis di kolom komentar dan let's discuss di situ. Oke? Thanks for watching guys, and I'll see you in the next video. Rock and roll! Nah, kali ini Yosa lagi mau ngambil gambar. Si Asu, lu jadi background ini. Hah? Awas dulu. Oh ya, aku masuk kamera ya. Salah. Ini nggak pakai helm nggak apa-apa kan? Pertanyaannya, ulang lagi. Pertanyaannya, kenapa komponen-komponen di seped? Ulang lagi, tangguh, intuitif, apalagi anjing, konsisten. Pertanyaannya,